Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita berada dalam suasana diuji dan dicoba oleh Allah SWT. Tetapi tentunya ujian ini bisa kita ambil pelajaran, karena tidak lain ujian itu tujuannya agar kita kembali kepada Allah SWT. Allah SWT memberikan ujian berupa virus kepada kita saat ini, yang segala atau seluruh dokter, seluruh pemimpin, semuanya mengeluarkan seluruh ilmunya, kemampuannya untuk menghadapinya. Allah SWT mengutus salah satu tentaranya ataupun salah satu dari makhluknya, dan tujuannya agar kita kembali kepadanya. Yang mana sebelumnya mungkin kita menganggap bahwa kita yang paling hebat, punya ilmu yang tinggi dan sebagainya, tapi menghadapi virus yang kecil yang tidak nampak oleh mata kecuali dengan kaca pembesar, itu kita tidak mampu. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita kembali kepada Allah SWT, agar kita tadarruk kepada Allah SWT. Faedahnya bagi umat Islam, bagaimana mereka atau kita semua diingatkan oleh Allah SWT agar kita bertobat kepada Allah SWT, agar kita kembali kepadanya. Dan begitu juga kita hari ini berada di awal-awal bulan Sya'ban, salah satu bulan yang Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi itu memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, terutama ibadah puasa. Aisyah mengatakan, tidaklah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa yang hampir sebulan penuh kecuali pada bulan Sya'ban. Maka dengan momen bulan Sya'ban ini dan juga apa yang kita hadapi sekarang ini, maka kita hendaknya memperbanyak ibadah kita kepada Allah SWT dengan berpuasa, dengan bersedekah, berzikir, dan istighfar, dan bertobat kepada Allah SWT. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, pada malam hari ini dengan izin dan nikmat Allah SWT kita melanjutkan pembahasan atau pengajian kita dari pembahasan kitab Fiqh Asmaul Husna, yaitu pembahasan dari nama Allah SWT yang mulia, yaitu Al-Witru. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidan la yahfaduha ahadun illa dakhala al-jannata wa huwa witrun yuhibbul witra. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah SWT memiliki nama 99, yaitu 100 dikurang 1. Tidaklah ada seorang pun yang menghafalnya
yaitu mempelajarinya dan mengamalkannya, kecuali dia akan masuk surga, kata Nabi SAW. Dan sungguhnya Allah SWT itu witrun, yaitu ganjil, yuhibbul witra, dan menyukai yang ganjil. Ke dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang nama Allah SWT, bahwasanya Allah SWT memiliki 99 nama, dan siapa yang menghafalnya, mempelajarinya, mengamalkannya akan masuk ke dalam surga. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah SWT itu witir, ganjil, dan mencintai, menyukai yang ganjil. Apa arti al-witru di sini? Disebutkan maknanya adalah al-fardul ladzi la syarika lahu wa la nadhir. Al-witru artinya adalah yang esa, yang satu, yang tidak ada baginya sekutu, tidak ada baginya tandingan. Dan al-witru adalah salah satu nama Allah SWT yang menunjukkan keesaan Allah SWT, baik dalam keesaan zatnya, keesaan sifatnya, dan perbuatannya. Maka Allah SWT tidak ada satupun yang menyerupainya, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Allah mengatakan misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-22, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Dan janganlah engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, sedangkan kalian mengetahuinya. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11 Allah katakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dan tidak ada satupun yang serupa, semisal dengan Allah SWT, dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam surah Al-Ikhlas Allah SWT mengatakan, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Maksudnya tidak ada satupun yang sama dengan Allah SWT. Dan ayat-ayat yang lainnya banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan, menyebutkan tentang keesaan Allah SWT. Maka beriman dengan Allah SWT bahwasanya Allah SWT memiliki sifat witrun, ganjil, menunjukkan bahwasanya Allah SWT esa dalam hal zat Allah SWT. Allah SWT tidak ada sekutu, seperti yang disebutkan dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Esa dalam hal sifatnya, bahwasanya Allah SWT memiliki sifat-sifat yang mulia dan sempurna, dan sifat-sifat itu tidak ada yang menyerupai sifat Allah atau menyamai sifat Allah tersebut. Kemudian Allah SWT esa dalam hal perbuatannya, di mana Allah SWT melakukan segala sesuatu. Allah SWT tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh kepada pembantu dan sebagainya. Maka Allah SWT esa dalam perbuatannya, tidak butuh kepada makhluk. Begitu juga ketika kita beriman kepada Allah SWT bahwasanya Allah SWT itu witrun, ganjil, bahwasanya Allah SWT itu berhak untuk kita tadarru' atau merendahkan diri kepadanya, hanya kepada Allah. Berarti kita merendahkan diri hanya kepada Allah SWT, kita mencintai hanya kepada Allah, kita berharap hanya kepada Allah, kita bertawakal, bertobat dan seluruhnya. Dan artinya menunjukkan bahwasanya seluruh ibadah kita hanya untuk Allah semata. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, al-witru yuradu bihi at-tauhid. Bahwasanya witru itu, yaitu ganjil itu, yang dimaksud adalah tauhid, di mana artinya adalah innallaha fi dzatihi wa kamalihi wa af'alihi wahidun. Bahwasanya Allah SWT dalam zatnya, dalam kesempurnaannya, dalam perbuatannya adalah esa, satu. Yuhibbut tauhid, dan menyukai tauhid, yaitu Allah SWT ditauhidkan, yaitu diesakan. Bahwasanya makhluk manusia beriktikad, berkeyakinan bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang berhak diibadahi. Maka ini makna dari al-witru yang disebutkan oleh Imam
Al-Qurtubi. Kemudian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan kullu suratin fil Qur'an mutadamminatun li naw'it tauhid. Bal naqulu qawlan kulliyan inna kulla ayatin fil Qur'an fahiya mutadamminatun li tauhid. Syahidatun bihi wa da'iyatun ilaihi. Fa innal Qur'an imma khabarun anillah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi fa huwa tauhid al-ilmi wa al-khabari. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarika lah. Wa khalqa kullu ma yu'bad min dunihi fa huwa tauhid al-iradi at-talabi. Dan seterusnya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya setiap surat dalam Al-Qur'an itu mengandung dua macam tauhid. Sebenarnya kita ketahui bahwa Imam Ibnu Qayyim membagi tauhid menjadi dua macam, yaitu sebenarnya nanti akan disebutkan. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya kita mengatakan bahwasanya setiap ayat, tidak hanya setiap surah, tapi setiap ayat dalam Quran itu mengandung tauhid dan mengajak kepada tauhid. Sungguhnya Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu berupa berita, khabar tentang Allah, tentang nama dan sifat Allah, tentang perbuatan Allah SWT, dan itu adalah tauhid al-ilmi al-khabari. Ini tauhid yang pertama. Ini tauhid yang berkaitan tentang ilmu dan khabar. Ilmu tentang Allah SWT dan khabar tentang Allah SWT dan perbuatan Allah SWT. Maka di dalamnya ada tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah, atau dakwah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepadanya, tidak menyerikatkannya atau mensekutukannya sedikit pun dengan makhluk, dan menjauhkan segala sesuatu yang disembah selain Allah SWT. Dan ini adalah tauhid iradi at-talabi. Ini adalah tauhid iradah dan at-talab, yaitu tauhid al-uluhiyah. Maka ayat Al-Quran tadi disebutkan setiap surah dalam Al-Quran, bahkan setiap ayat, kata Imam Ibnu Qayyim, itu semuanya mengandung tauhid. Kenapa? Karena setiap ayat dalam Al-Quran pasti semuanya mengajak kepada tauhid, karena di dalamnya ada berita tentang Allah, berita tentang nama dan sifatnya, perbuatannya, perbuatan Allah SWT, kemudian ajakan untuk beribadah kepada Allah SWT, atau di dalamnya amrun aw nahyun, perintah dan larangan. Ada perintah dan larangan. Ini konsekuensi dari tauhid rububiyah ketika Allah SWT menciptakan, Allah yang memerintahkan, Allah yang melarang, dan seterusnya. Kemudian di dalam ayat Al-Quran juga berisi khabar, berita tentang bagaimana balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Apa yang Allah berikan bagi mereka di dunia, dan juga apa yang Allah berikan bagi mereka nanti di akhirat. Begitu juga dalam Al-Quran berita tentang bagaimana orang-orang mensyirikatkan Allah SWT, menyekutukan Allah SWT, apa yang mereka dapatkan di dunia dan di akhirat. Itu semua inti dari Al-Quran. Maka Al-Quran tidak akan keluar dari itu. Makanya Ibnu Qayyim tadi mengatakan bahwasanya setiap ayat dalam Al-Quran itu mengandung tauhid, yang di situ semua menceritakan tentang nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah SWT, yang di dalamnya ada kabar, berita, ada anjuran untuk beribadah kepada Allah, ada perintah, ada larangan, ada kabar tentang orang-orang yang bertauhid, bagaimana balasan mereka di dunia dan di akhirat. Begitu juga tentang kabar tentang orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah SWT, baik di dunia dan di akhirat. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang sempurna dengan tauhid. Setiap ayat memiliki tauhid. Oleh karena itu tidak ada dalil bagi orang-orang yang menyekutukan Allah SWT. Mereka di akhirat tidak punya alasan untuk tidak beriman kepada Allah SWT, untuk melakukan kesyirikan. Karena setiap ayat dalam Quran itu berisi tentang tauhid, ajakan untuk menyembah Allah SWT, yang menyebutkan tentang sifat dan
perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang musyrik yang mereka menjadikan sekutu selain Allah atau menjadikan selain Allah sebagai syufa'a, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwasanya kami menyembah selain Allah hanya sebagai perantara. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Az-Zumar misalnya ayat yang ke-43, Allah katakan amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Yaitu mereka menjadikan selain Allah sebagai syufa'a, yaitu orang-orang yang memberikan perantara bagi mereka, orang-orang yang memberikan pertolongan. Syafi' artinya pertolongan. Katakanlah bahwasanya mereka, yaitu sekutu mereka selain Allah itu tidak memiliki sesuatu apapun. La yamlikuna syai'an, bahwasanya mereka tidak memiliki sesuatu sedikit pun. Wala ya'qilun, dan mereka tidak berpikir. Dalam surah Yunus Allah katakan ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka itu menyembah kepada selain Allah, yang mana selain Allah itu tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Kemudian mereka orang-orang musyrik mengatakan mereka adalah syufa'a, yang memberikan pertolongan bagi kami, perantara antara kami dengan Allah nanti. Katakanlah bahwasanya apakah mereka mengetahui? Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh. Apakah kalian ingin beritahu kepada Allah sesuatu yang mereka tidak mengetahui apa yang ada di langit dan yang di bumi? Ya, Maha suci Allah SWT terhadap apa yang mereka serikatkan. Maka dan ayat-ayat yang seperti ini banyak dalam Qur'an yang menjelaskan bagaimana Allah SWT membantah orang-orang musyrik, orang-orang yang mereka menjadikan sekutu selain Allah SWT sebagai sembahan ataupun perantara. Dan ini menafikan nama sifat dan sifat Allah tadi al-witru, yaitu Allah SWT Maha Esa, Maha Ganjil. Maka nama Allah SWT al-witru menunjukkan keesaan Allah SWT, dan ini menunjukkan keesaan Allah SWT dalam zatnya seperti tadi yang disebutkan, dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dan juga ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi, untuk kita tunduk kepadanya, untuk kita melaksanakan perintahnya, untuk kita berharap dan takut hanya kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian juga kalau kita lihat bahwasanya Allah SWT mencintai al-witru, yaitu Allah SWT mencintai sesuatu yang ganjil juga. Innallaha witrun yuhibbul witra. Bahwasanya Allah SWT itu ganjil, esa, satu, dan mencintai, menyukai bilangan yang ganjil. Dan ini bisa kita lihat dari syariat yang Allah syariatkan kepada kita. Allah SWT mensyariatkan kepada kita ibadah-ibadah, dan ibadah-ibadah itu sebagian besarnya adalah bilangannya yang ganjil. Allah mensyariatkan kita salat 5 waktu ya, sehari semalam. Kemudian Allah SWT juga misalnya ketika kita bersuci, baik itu berwudu misalnya, disyariatkan untuk membasuh 3 kali. Dalam kita sholat, ketika kita baca bacaan ruku dan sujud, dianjurkan 3 kali, dan seterusnya. Ketika kita habis sholat berzikir kepada Allah, istighfar 3 kali ya, setelah sholat. Dan seluruhnya, baik itu yang berkaitan dengan ibadah atau yang berkaitan dengan hal yang sifatnya dunia. Misalnya Nabi SAW menyukai dan menyebutkan dalam sebuah hadis, siapa saja yang dia mengkonsumsi kurma ajwa setiap paginya 7 butir, maka Allah SWT akan menjaga dia dari sihir dan juga racun, kata Nabi SAW. 7 butir kurma. Atau Nabi SAW juga menganjurkan seorang minum untuk 3 kali tegukan, dan seterusnya. Ya, banyak ya diantara hal-hal yang dalam syariat, yang baik dalam syariat yang kita lihat dalam ibadah, yang seperti
mulai dari taharah, salat, kemudian haji misalnya juga termasuk kita tawaf antara di Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i antara Safa Marwah 7 kali dan seterusnya, melempar jumrah dengan 7 kerikil dan seterusnya. Bilangan yang ganjil. Berzikir pun ada bilangan zikir yang 1 kali, ada yang zikir 3 kali, ada yang disyariatkan 7 kali dan seterusnya. Ini menunjukkan syariat Allah SWT. Allah SWT witrun, yaitu ganjil dan menyukai bilangan yang ganjil. Dalam hal syariat pun sampai Allah SWT pun mensyariatkan kepada kita hal-hal yang sifatnya ganjil. Nabi SAW mengatakan, menyebutkan dalam hadis yang sahih dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nabi SAW mengatakan, innal witra laysa bihatmin kasolatikum al-maktubah walakinna Rasulullah SAW awtara thumma qala awtiru ya ahlal Quran fa inna allaha witrun yuhibbul witra. Maksudnya Nabi SAW mengatakan sungguhnya witir, yaitu maksudnya salat witir, salat di akhir malam, yaitu salat witir itu tidaklah wajib sebagaimana salat wajib yang 5 waktu, itu kata Nabi SAW. Tetapi Rasulullah SAW selalu salat witir. Dan ini bisa kita ketahui juga dalam hadis yang lain, bahwasanya Nabi SAW selalu menjaga salat malam, baik itu dalam keadaan mukim ataupun safar, terutama salat witir dan salat 2 rakaat sebelum subuh. Selalu dijaga oleh Nabi SAW. Salat sunnah, tapi selalu dijaga oleh Nabi SAW. Maka salat witir kata Nabi memang tidak wajib, seperti salat wajibnya yang 5 waktu. Tapi Nabi SAW selalu witir. Ini menunjukkan sebagaimana pendapat jumhur para ulama, bahwasanya salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, autiru ya ahlul Quran, yaitu salat witirlah, wahai ahlul Quran, yaitu orang-orang yang hafal Al-Quran. Fa inna allaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah SWT itu witir, yaitu Allah SWT ganjil dan menyukai bilangan yang ganjil. Maka ini salah satu dari anjuran Nabi SAW. Maksudnya Allah SWT witir, ganjil, dan mensyariatkan salat witir, salat yang dilakukan 1 atau 3 rakaat di akhir malam, dan ini sunnah muakkadah hukumnya. Dan Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk witir. Kemudian Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Maka ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT ganjil dalam, tadi kita sebutkan, dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam perbuatannya. Begitu juga Allah SWT mencintai bilangan yang ganjil, sehingga Allah SWT mensyariatkan kepada kita hal-hal yang sifatnya juga bilangannya ganjil. Maka ini merupakan suatu hal yang mesti kita ketahui bersama. Dan ini menunjukkan juga betapa ketika kita mengetahui dan mengimani Allah SWT ganjil, maka hanya kepada Allah SWT kita beribadah, karena Allah ganjil esa. Maka hanya kepada Allah kita berharap, hanya kepada Allah kita takut, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dan seterusnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT, ini pembahasan kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah SWT yang kita sebutkan, yaitu tadi al-witru, yaitu yang maha ganjil dan menyukai, dan Allah SWT menyukai yang ganjil juga, ya. Allah Ta'ala a'lam. Nah, di sini ada pertanyaan, ya. Apakah boleh tidak sholat berjamaah dikarenakan
khawatir ya, terkena wabah virus corona, sementara himbauan dari Pemda belum ada larangan sholat di masjid, namun untuk himbauan larangan untuk pesta pernikahan libur sekolah sudah dilakukan. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, kalau yang bertanya ini ya tentunya kita semua tadi sudah sebutkan ya bahwasanya kita diuji oleh Allah SWT dengan wabah atau virus COVID-19 ini, maka tentunya pertama sekali kita yang mesti dilakukan oleh setiap muslim adalah mengambil pelajaran dari ini untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, melakukan hal-hal yang dianjurkan sesuai dengan syariat, sebagaimana yang dianjurkan oleh para ahli, dokter dan sebagainya, untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Maka kita melakukan itu. Kemudian juga himbauan tentunya dari pemerintah, waliul amr, maka itu adalah suatu hal yang mesti kita ikuti. Termasuk misalnya ada himbauan untuk tidak sholat berjamaah. Ya, kalau kita melihat ya Allah alam dari himbauan MUI sendiri, kita melihat ya, kalau daerah itu memang sudah menjadi daerah yang termasuk zona merah dan banyak, maka diharuskan untuk sholat di rumah. Ya, tidak boleh ke masjid, karena kita tidak ingin memberikan mudarat kepada orang lain. Karena virus ini orang yang kena dia sendiri nggak tahu dia yang punya virus, dia tidak tahu. Kemudian juga ya bisa jadi dia tahan atau dia punya imun yang kuat, tapi dia bisa menularkan kepada orang lain. Maka ketika pemerintah mengatakan seperti itu, kita ikuti. Tapi juga ada rincian tentunya. Ya, ketika daerah itu suatu daerah belum termasuk zona merah misalnya, ya, seperti wallahualam ya di Bengkulu sendiri tempat kita ya, belum ada himbauan MUI untuk tidak sholat di masjid ya, sampai hari ini tentunya. Tapi setelah ini tentunya kita selalu mengikuti ya, anjuran ya, jadi secara umum ya, kalau memang itu ada anjuran maka kita mengikutinya. Maka tentunya di sini kembali kepada pertama, kepada Anda yang bertanya, kalau memang Anda merasa tidak fit ya, kurang fit dan ragu, maka sebaiknya Anda sholat di rumah. Dan ini sudah ada rukhsah, maka sholat di rumah ini rukhsah, maka diambil ya. Tapi kalau misalnya kita masih berada di daerah yang alhamdulillah Bengkulu belum sampai hari ini, detik ini belum ada himbauan dari MUI kita untuk sholat di rumah ya, maka tentunya ini boleh ya. Tapi tentunya kalau setelah ini nantinya ada, maka kita mengikuti ya. Ini jadi kita melihat di sini bagaimana keadaan ya. Walaupun secara umum tentunya tidak apa-apa kita mengikuti anjuran ya, untuk sholat di rumah, karena secara umum ini untuk mengantisipasi, mencegah, preventif agar hal ini tidak menular ya. Wallahu ta'ala. Ya, ini pertanyaan sama ya, tentang sekarang kita sholat di rumah atau di masjid terkait COVID ya. Anda merasa sedikit kurang konsentrasi, apalagi kalau ada yang batuk-batuk dan bersin. Ya, kalau memang Anda sendiri kurang fit atau Anda khawatir di lingkungan Anda itu ada yang batuk dan sebagainya, maka tidak apa-apa ya. Insya Allah boleh ya, untuk di rumah ya, insya Allah boleh ya. Dan itu lebih baik ya, untuk meninggalkan was-was tadi ya. Wallahu ta'ala. Mohon penjelasannya tentang membaca Shadaqallahul Adzim. Ini untuk orang tua anak yang masih melakukan kalau kalimat tersebut tidak digunakan. Ya wallahu alam, kata-kata Shadaqallahul Adzim itu artinya kan Allah maha benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, begitu sering diartikan. Artinya Shadaqallahul Adzim artinya Allah Subhanahu wa taala maha benar. Kalimat itu benar. Tidak ada yang salah dari kalimat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala maha benar.
maha benar perkataannya, maha benar perbuatannya. Tidak ada yang salah dari perkataan Allah, tidak ada yang salah dari perbuatan Allah. Tapi tentunya perkataan itu tidak mesti dilazimkan atau terus-menerus dibaca setiap selesai membaca Al-Quran. Dan ini yang sering kita dapatkan di tengah masyarakat. Setiap selesai baca Al-Quran kemudian melazimkan itu. Maka ini tidak ada dalil tentang itu ya. Kalau melazimkan itu tidak ada dalilnya. Hanya terus-menerus membaca itu. Tapi kalimat itu sendiri adalah kalimat yang benar, kalimat yang sahih. Maka cuman di sini melazimkan itu yang kita katakan tidak ada dalil. Ini butuh dalil tersendiri. Kenapa kita mengucapkan itu? Adapun menyampaikan itu kepada orang lain atau apalagi kepada orang tua, ini butuh tentunya kesabaran ya. Yang kita menyampaikan, dan tentunya ini perlu kita sampaikan bahwasanya kalau kita berdakwah tentunya prioritas kita berdakwah itu adalah masalah tauhid terlebih dahulu, masalah iman, bukan masalah yang lain ya. Bukan berarti kita menyepelekan masalah seperti ini, tidak. Tapi kita memulai dari perkara-perkara yang prioritas, yaitu perkara yang sifatnya tauhid, akidah, dan ini suatu hal yang sangat penting ya, yang mesti kita perhatikan dengan sebenarnya ya. Wallahu ta'ala alam. Bapak dan ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.